Shalom saudara, salam jumpa kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Persepuluhan adalah topik yang sering diperdebatkan. Ada yang menganggap bahwa persembahan persepuluhan tidak berlaku lagi sekarang. Bukan tanpa alasan. Mereka yang tidak setuju ini punya dasar berupa ayat-ayat Alkitab dalam membangun argumentasi mereka. Demikian juga dengan mereka yang masih meyakini bahwa persembahan persepuluhan masih berlaku sampai sekarang, karena memang tidak ada pembatalan secara eksplisit dalam ajaran Yesus maupun rasul-rasul. Salah satu alasan dari mereka yang menolak ajaran wajib memberi persepuluhan adalah gaya hidup gembala atau pendeta yang jauh dari kata sederhana. Mereka menganggap uang persepuluhan ternyata tidak digunakan untuk pelayanan, melainkan memenuhi gaya hidup dari gembala atau pendeta dan keluarganya, atau hanya digunakan sebagian kecil untuk kepentingan pelayanan. Nah, dengan dugaan inilah mereka menganggap bahwa khotbah tentang persembahan persepuluhan hanyalah sebuah permintaan untuk memenuhi gaya hidup mewah dari gembala atau pendetanya, dan ayat-ayat yang digunakan dalam khotbah terutama mengenai Tuhan akan kirim belalang pelahap jika tidak memberi persembahan persepuluhan dipakai untuk menakut-nakuti pendengar khotbah. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah memang benar mereka menggunakan ayat-ayat tersebut untuk menakut-nakuti jemaat supaya rajin persepuluhan? Video kali ini akan membahasnya tuntas. Sebelum menjawab pertanyaan tadi, maka terlebih dahulu saya bahas mengenai gaya hidup oknum-oknum gembala atau pendeta yang jauh dari kata sederhana. Saudara-saudara, sebelum saudara menyimpulkan bahwa gaya hidup mewah dari gembala Anda dan keluarganya itu adalah hasil dari uang persepuluhan yang diberikan jemaat, maka alangkah baiknya saudara mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, apakah gembala Anda memiliki bisnis dan sukses? Yang kedua, apakah gembala Anda keturunan orang kaya? Yang ketiga, apakah mobil dan barang-barang mewah lainnya yang digunakan gembala Anda dan keluarganya itu dibeli dengan uang sendiri atau pemberian orang lain? Pertanyaan-pertanyaan tadi perlu saudara dapatkan jawabannya sebelum saudara sampai pada kesimpulan negatif terhadap gembala Anda sendiri. Jika memang jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di atas adalah ya, maka jelas bahwa dugaan penyelewengan persepuluhan itu belum tentu benar. Tapi, jika memang gembala Anda tidak memiliki bisnis, bukan keturunan orang kaya, dan hidup hanya dari persembahan jemaat, lalu barang-barang mewah itu dibeli sendiri dan bukan pemberian orang lain, maka kemungkinan penyelewengan itu ada. Oleh sebab itu sudah seharusnya laporan keuangan dibuka bagi jemaat dan bila perlu dilakukan audit keuangan agar menghindari fitnah. Tapi masalahnya di sini adalah, apakah gereja bersedia dilakukan audit keuangan? Sekarang, bagaimana dengan oknum-oknum pengkhotbah yang sering menggunakan ayat belalang pelahap sebagai ayat pamungkas ketika bicara persepuluhan? Sebelumnya, mari kita lihat ayatnya terlebih dahulu. Maleakhi pasal 3 ayat 10-11. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Sekarang perhatikan, biasanya oknum-oknum pengkhotbah ini akan lebih menekankan berkat sampai berkelimpahan pada ayat 10 jika memberi persepuluhan, lalu penekanan selanjutnya pada belalang pelahap akan dihalaukan Allah jika memberi persepuluhan pada ayat 11.
Dan tentu saja, jika tidak memberi persepuluhan, maka Allah akan membiarkan belalang pelahap menghabisi hasil tanah. Dengan kata lain, kita akan mengalami kekurangan penghasilan. Saudara-saudara, sekilas khotbah seperti ini benar. Tapi tahukah saudara-saudara, khotbah dengan penekanan seperti ini justru akan melencengkan niat seorang dalam memberi? Dengan penekanan khotbah seperti ini, justru akan membuat jemaat Tuhan memberi karena takut penghasilannya berkurang, memberi karena takut bangkrut, memberi karena takut menjadi miskin, memberi agar kekayaan bertambah bahkan melimpah, memberi agar sukses dan sebagainya. Bukankah ini jelas motivasi yang keliru dalam memberi? Seharusnya kita memberi karena itu adalah bentuk ucapan syukur kita kepada Allah, dan bukan karena didorong oleh motivasi asing dari oknum-oknum pengkhotbah yang tidak bertanggung jawab itu. Saya pikir pengorbanan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita sudah cukup menjadi motivasi bagi kita untuk memberi karena mengasihi Tuhan dan bukan karena ditakut-takuti dengan ayat belalang pelahap. Saudara-saudara, motivasi yang benar tidak hanya berlaku pada persembahan persepuluhan saja, tapi juga pada persembahan lainnya. Saya paham bahwa persembahan persepuluhan itu sendiri adalah topik yang terus diperdebatkan. Tapi video ini tidak sedang membahas masih berlaku atau tidak persembahan persepuluhan, melainkan apa motivasimu dalam memberi. Semuanya harus berdasarkan kasih kepada Allah dan bukan karena ditakut-takuti oleh ayat belalang pelahap. Demikian juga dengan oknum-oknum pengkhotbah yang menggunakan ayat belalang pelahap untuk menakut-nakuti jemaat ketika bicara tentang memberi. Bertobatlah kalian. Jangan menggunakan ayat untuk melencengkan motivasi jemaat dalam memberi. Untuk itu saudara-saudara, motivasimu jangan mau dilencengkan oleh pengkhotbah-pengkhotbah demikian. Demikian penjelasan saya, semoga mencerahkan saudara semua. Tuhan memberkati kita semua.